Emangnya hari ini nggak ada capres yang tidak didukung oleh oligarki ekonomi? Ayo saya tanya. Makanya karena dia yakin menang, capresnya pun jangan yang kaleng-kaleng. Ya kan? Jangan sampai partainya menang, capresnya nggak menang. Pemilu 2024 Ya. akan terjadi tidak lama lagi. Tahun politik sedang hangat-hangatnya sekarang ini. Oke. Presiden Jokowi kan sudah 2 periode nih Pak. Ada beberapa nama yang menarik perhatian masyarakat, di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ibu Puan Maharani, bahkan ada yang menyebut Erick Thohir dan sebagainya. Kira-kira prospek dari masing-masing orang yang disebut ini yang bakal cemerlang ya, benar-benar didaftarkan di KPU itu siapa Pak? Karena kan ada koalisi ini, koalisi itu gitu loh Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau secara individual, semuanya pasti cemerlang, ya kan? Artinya kita udah tahu lah track record masing-masing, secara individual ya. Tetapi kan ada persyaratan yang mesti dipenuhi, yaitu didukung oleh parpol atau gabungan parpol minimal 20% PT. Nah, pertanyaannya sekarang, partai mana yang sudah menyepakati adanya PT 20% itu? Ya. Kemudian calon mana yang sudah diusung resmi dari gabungan partai atau partai yang 20% itu, ya kan? Ya. Kan belum ada. Baru sifatnya itu masih promo lah, ya kan? Promo masih, istilah itu masih tawaran pasar. Nah ini kan namanya juga liberal demokrasi ya, jadi harus ada promosi kan, harus ada marketingnya dulu gitu kan. Tapi siapa nanti yang akan kira-kira jadi, kita belum bisa tahu. Ya, tergantung nanti sampai sejauh mana partai-partai itu akan mengerucut. Kalau mau jujur Mas, sebetulnya dari 9 parpol yang ada ini, itu kalau mau benar-benar jalan sesuai dengan ketentuan PT 20%, itu bisa muncul 4 calon. Sebetulnya. Bisa 4 calon? 4 calon. PDIP sendiri bisa, dia lebih 20% kan. Ini kan sekarang udah ada gabungan antara Gerindra dengan PKB, bisa sendiri kan, kalau itu masih utuh. Lalu ada Koalisi Indonesia Baru, Golkar, P3, PAN, bisa sendiri. Lalu ada perubahan, ya kan? Konon kan Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Jadi 4 calon maksimum ya. Atau kalau mau dihitung lagi 3 calon. PDIP bisa bergabung dengan partai lain, karena nggak mungkin juga sendirian kan. Nanti parlemen harus ada join. Berarti bisa 3 calon. Jadi ideal 3 calon. Ideal 3 calon. Tetapi kan ada upaya untuk 2 calon Mas. Ya kan? Ini yang terjadi sekarang kan. Akibat dari liberal demokrasi, wajar dong orang akhirnya kemudian mencoba untuk berdagang yang we are the best. Ya kan? Nah, kemudian calon lain itu dijelek-jelekin. Sebetulnya nggak perlu terjadi. Selama dia masih dalam kontestasi, ya biarin aja. Mau keliling kemana pun urusan dia. Tahu belum jadi calon kok. Baru digadang-gadang. Misalkan contoh Anies Baswedan. Ya nggak usah panik lah yang bagi mereka teman-teman yang tidak setuju. Ya kan? Dianggap aja dia jalan-jalan kemana-mana. Urusan dia lah itu. Kan belum tentu juga dia dapat tiket. Buktinya apa? 3 partai yang udah katanya bikin MOU sampai hari ini belum ada kesepakatan. Kapan? Ya kan? Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah takut lah itu. Siapa lagi? Mas Ganjar Pranowo. Katanya tinggi, dia punya survei ya. Survei kan bisa aja bikinnya. Tapi mau berangkat dari mana Mas Ganjar? PDIP? Oh belum nyalonin dia kok. Ya kan? Bisa pun dari KIB. Apa mau? Yang namanya ketua KIB itu Golkar. Ya toh, Mas Erlangga Hartarto minggir. Wong dia juga calon capres jadi Golkar kan? Betul nggak? Jadi belum ada kepastian. Pak Prabowo sendiri yang udah dideklar oleh partainya sebagai calon presiden Gerindra kan juga belum dapat pasangan. Apa ia masih bisa bertahan dengan PKB Muhaimin? Belum tentu Mas. Ya, jadi artinya semua masih cair. Buat saya begini, jangan karena persoalan begini kemudian kita terpecah belah. Santai aja. Ya kan? Ini demokrasi yang begini nikmati aja. Ya kan? Jangan kemudian saling menghujat, jangan. Jangan lagi bilang si ini kadrun, si ini cebong, jangan. Kita ini one nation. Kita ini Pancasila. Ya kan? Kita ini menjadi negara boleh beda pilihan, tapi jangan kemudian pecah gara-gara beda pilihan. Ya kan? Toh, mereka juga ada yang dukung kok. Emangnya hari ini nggak ada capres yang tidak didukung oleh oligarki ekonomi? Ayo saya tanya. Emangnya ada capres yang didukung oleh oligarki politik? Semua didukung. Siapa bilang? Orang bilang katanya Anies antitesis Jokowi. Contoh ya. Siapa bilang antitesis Jokowi? Emang Anies kalau misalnya jadi, dia nggak nerusin ke IKN? Kan dia bilang itu undang-undang, berarti nerusin dong. Ya kan? Ya memang itu konstitusi. Tapi apakah betul nanti seperti itu? Kita juga nggak tahu kan. Ya, jadi jangan terjebak dengan kemasan-kemasan yang sifatnya itu seperti ini. Karena begitu ditanya soal kelanjutan program, pasti mereka akan bilang nanti satu kesatuan. Ya kan? Pak Prabowo misalkan sekarang kan,
Nah, beliau mungkin akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Silahkan aja deh para calon itu berlaga sebaik mungkin, dan para fansnya jangan terbelah lah gara-gara itu. Masih jauh sebelum itu. Masih jauh. Masih jauh, santai aja gitu loh. Ya namanya pesta demokrasi, Betul. seharusnya jalanin dengan senyum gitu. Betul, makan bareng lah gitu. Makan bareng. Namanya pesta kan? Harus happy dong, jangan ribut, bukan pesta itu namanya. Nah kemudian begini nih, seandainya katakanlah benar nanti ada 3 calon gitu ya, siapa di antara 3 calon itu, kalau boleh Bapak sebut misalnya nama-namanya itu, yang akan menang, atau begini, akan ada berapa putaran kalau memang 3 calon? Kalau 3 calon pasti 2 putaran, Mas. Ya kan? Tapi yang pasti situasinya memang akan paling maksimum 3 calon lah. 3 calon. 3 calon. Kalau 2 putaran, siapa yang akan tereliminasi pada putaran pertama? Gini, sekarang kita kan belum bicara pada posisi siapa yang akan maju. Simulasi, Pak. Simulasi ya. Misalkan sekarang 3 calon lah ya. 3 calon misalkan ada Pak Anies Baswedan, pasangan entah siapa, kemudian muncul katakanlah Pak Prabowo, ya kan? Dengan siapa? Lalu ada PDIP nih. Ini kan belum muncul nih. Dan saya yakin PDIP juga pasti punya perhitungan yang luar biasa. Saya ambil simulasi deh, misalkan PDIP mencalonkan Puan Maharani, ya kan? Tetap maju, ya kan? Berpasangan dengan siapa misalkan? Katakanlah dengan misalkan Jenderal Andika Perkasa, the newcomer, itu fresh from the open, jenderal baru nih kan ya? Baru lulus ya? Baru lulus kan? Artinya baru purnawirawan. Iya, dan orang kan biasanya kan senang yang baru-baru orang Indonesia nih kan? Iya. Yang lama udah tau lah, tapi yang baru kita coba ke di sana. Katakanlah 3 ini yang maju nih ya? Iya. Ya, dengan 3 ini yang maju, ya kan? Kalau misalkan terjadi 3 ini, ya ini saya yakin pasti satu pasti ada tereliminasi kan? Satu tereliminasi ya. Tanpa mendahului ya. Mungkin Pak Prabowo akan bisa tersingkir duluan. Kenapa? Angkat koper duluan. Pendukung beliau ini pindah ke Anies kebanyakan. Oke. Jujur aja. Pendukung Pak Prabowo hari ini itu ada yang betul-betul masih militan. Betul-betul cinta pada Pak Prabowo. Tapi yang floating, yang ngambang-ngambang, itu gampang pindah, Mas. Ya kan? Gampang pindah. Berpaling ke lain hati. Ke lain hati, ya kan? Ke lain hati, ya kan? Bergerak ke lain hati. Nah, kenapa saya katakan bahwa mungkin tinggal 2 antara Anies dengan Puan Maharani dan Andika Perkasa? Ya, karena ini memang dua-duanya kedukung partai yang cukup solid, ya kan? Terutama dari sisi Mbak Puan ya, ini kan perangkatnya cukup kuat, betul kan? Artinya beliau masih bisa mengkondisikan situasi politik lah. Orang jadi pemenang pemilu kok. Apalagi kalau nanti PDIP jadi juara 1 lagi, udah selesai itu urusannya, gitu Mas. Kalau di sisi parlemen, ya ada yang meramalkan atau yang menganalisis atau yang bertanya, apakah PDIP akan hat-trick atau akan di posisi nomor 2 atau nomor 3 nantinya? Tetap hat-trick. Kenapa? Karena PDIP itu punya pendukung yang captive market, ya kan? Captive market PDIP ini. Jadi semakin hat-trick kalau kemudian capresnya menang. Gitu. Tidak menang pun misalkan tetap PDIP-nya akan unggul. Kalau bicara survei kan hari ini kan tetap aja PDIP nomor 1 kan, di atas 22%, kan gitu kan. Jadi tetap karena ceruk kekuatan ini masih kuat Mas. Kekuatan yang dalam arti secara tradisional ya mendukung kekuatan Soekarnois gitu, itu masih kuat di Indonesia ini. Nah kebetulan diwakili oleh PDIP kan, jadi itu yang membuat dia tetap akan menang lah gitu. Makanya karena dia yakin menang, capresnya pun jangan kaleng-kaleng, ya kan? Jangan sampai partainya menang, capresnya nggak menang. Repot juga gitu, harus menang dua-duanya dong. Jadi faktor capres penting. Penting juga Mas. Karena apa? Karena ini kan pemilihan langsung. Capres itu menentukan juga nanti pemilihan suara partai kan. Cocktail effect istilahnya kan. Efek ekor jas. Contoh misalkan waktu Pak Jokowi, ya menang, PDIP naik juga kan. Zaman PSBY-nya menang, demokratnya naik juga kan. Yang Pak Prabowo-nya demokratnya naik juga kan. Jadi tetap saling berkorelasi. Karena sistem pemilihan begini kan tokoh yang dilihat. Tokoh itu dari mana? Sekarang aja misalkan ya, konon kabarnya begitu Anies dicalonkan, Nasdem naik suaranya kan? Kan berpengaruh berarti itu kan? Seperti itu, tapi ada juga yang bilang turun gitu Pak. Iya, itu tergantung dari sisi kompetitornya, ya kan? Iya. Dari mana kacamatanya? Kita kan nggak bisa, katakan objektif aja deh.
kita netral lah, katakanlah naik ya, itu oke. Katakanlah turun itu urusan lain lagi, tapi kalau naik itu bisa kenapa? Mungkin faktor panis sih kan, gitu. Padahal kan belum pemilu, kok bisa tahu turun itu naik, ya, kan gitu. Namanya juga lembaga survei peramal ya. Tadi Bapak menyebut bahwa faktor capres itu sangat penting, Iya. atau toh yang menjadi figur Iya. capres itu penting sekali 2024 nanti, karena Pak Jokowi udah selesai, nggak bisa ikut lagi. Iya. Walaupun ada isu-isu wacana Jokowi Perpanjangan. periode, kan, atau perpanjangan. Nah kemudian begini, apakah PDIP akan bertahan atau tetap mencalonkan Puan Maharani atau akan Ganjar Pranowo atau siapa? Kalau pandangan saya, PDIP pasti akan tetap ke Puan Maharani. Karena ini menyangkut soal keberlanjutan terah Bung Karno di PDIP. Dan PDIP itu kan Bu Mega udah bilang akan di kader sendiri. Ya memang Ganjar juga kader. Tapi kan kalau dilihat dari sisi bibit bebet bobotnya kan lebih kuat Puan Maharani. Kan? Nah, karena khawatir nanti kalau bukan Puan, apa Bu Mega bisa full power di situ. Apalagi menyongsong nanti suksesi PDIP pasca Bu Mega kan gitu. Ini jadi tantangan. Jadi kalau saya masih punya keyakinan Bu Mega tidak akan mungkin pilih orang lain, pasti Puan Maharani. Tapi Ganjar Pranowo kan sudah kader senior juga di PDIP, Pak. Iya gini, betul sekali. Tapi begini, ada fatsun politik, gitu. Ada fatsun politik yang mungkin dianggapnya itu terlalu mendahului. Sebab di PDIP itu kan konon prerogatif ketua umum, penentuan calon presiden dikasih kuasa atau prerogatif ketua umum kan. Jadi sebelum ketum memberikan sinyal, jangan macam-macam, diam aja dulu. Jangan kemudian di fait accompli, jangan. Ya, Ibu Mega nggak bisa digituin. Ibu Mega itu politikus senior. Jangan seolah dia terpaksa harus mengikuti karena di fait accompli. Jangan, itu juga nggak elok. Berarti nggak percaya dengan Bu Mega dong. Kan beliau udah kasih mandat yang prerogatif kan. Kasih beliau untuk memutuskan. Jangan kemudian kusak-kusuk, satu komando lah. Ya, satu komando itu tradisi dari PDIP, Mas. Ya, jadi kalau ada kader yang misalkan di luar itu pasti ya dinilainya ada minus lah. Bu Mega itu orang nggak bisa diatur, Mas, nggak bisa didikte istilahnya, ya kan? Dia pasti juga berpikir panjang lah untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya untuk PDIP sendiri, gitu loh. Jadi misalnya Mas Ganjar pun kadernya PDIP, kebetulan kan dia gubernur. Pertanyaannya kalau dia udah jadi gubernur masih punya power nggak, ya kan? Yang pengamatan saya nih, selama ini teman-teman PDIP itu kalau nggak lagi di partainya, kayaknya nggak berkembang gitu loh. Tapi kalau masih dengan nama PDIP, ada Megawati di situ, dia pasti akan tetap kuat. Tapi begitu keluar dari PDIP, itu kayaknya ya gimana ya, powernya agak melemah gitu Mas. Seperti itu. Ya seperti itu, ya kan. Ya tapi mudah-mudahan sih Mas Ganjar punya power yang kuat gitu kan, jangan tergantung PDIP. Kalau emang dia berani, Mas Ganjar, udah nyatakan aja. Gitu loh. Kalau emang dia kepengen jadi calon presiden, kenapa harus tergantung pada PDIP pertanyaannya? Itu kan hak dia juga sebagai individu loh. Ini kalau saya dari sisi politik ya. Kalau memang dia merasa kuat dan merasa memang punya dukungan dari mana-mana, nyatakan aja. Saya mau calonkan presiden. Tutup poin aja ke siapa yang mau dukung dia. Ya kan? Jangan tergantung nungguin PDIP. Wah, itu berarti kan dia kan betul nggak? Dia nggak pede juga dong, Mas. Oh, gitu. Gitu loh. Gitu. Wong jelas-jelas PDIP-nya masih belum ada kabar kok. Ya kan? Itu persoalannya. Ini menarik. Tadi Bapak kan sempat bilang bahwa kalau misalnya ini simulasinya bahwa putaran pertama Pak Prabowo tereliminasi, tinggal Anies dan Puan. Nah, di putaran kedua siapa yang bakal menang, Pak? Ini masih simulasi ya. Iya. Jadi bukan kemudian beneran ya. Kalau putar ya. Iya. Kalau tetap saya sih punya keyakinan ya. Tadi saya bilang PDIP itu kan partai penguasa. Jadi tentu mereka punya kiat-kiat lah ya untuk bagaimana memenangkan pertarungan pemilu, gitu loh, ya kan. Jadi saya nggak sebut nama nih, tapi saya ambil contoh seperti itulah, ya kan. Itu aja persoalannya. Gitu. Jadi bukan kemudian saya tidak dukung si A, si B, bukan. Tapi ini kita mesti lihat kalau itu ada ya. Kalau pendukung juga. Kenapa? Faktor pendukung dari. Faktor pendukung ya. Pemilih. Kemudian faktor infrastruktur partai kan, kemudian faktor geopolitik global gitu kan, betul kan? Ya. Nah, hal begini kan juga perlu dipertimbangkan gitu loh, ya kan? Dipertimbangkan. Jadi kita bukan kemudian karena tidak mendukung si A, si B, tapi ini
simulasi seperti itulah, gambaran konkretnya. Gitu. Kalau dua itu harus muncul. Tapi yang penting bagi kita itu harus fairness lah pemilunya kan. Itu aja Mas. Terima kasih Pak. Ya, baik.